Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas tata ruang pengembangan wilayah kawasan strategis Provinsi Bali. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rusdiana, M. Lutfi, Ikhwanti Hoirinisa, M. Aksa Ramadan, Fitra Hanifasari, Julieta Adila, Tommy Rante, dan Dina Syalsabila. Pada topik kali ini, kami akan membahas mengenai profil kawasan Bali, komoditi unggulan, kawasan strategis Bali, Bali sebagai kota budaya, dan faktor daya tarik Bali. Profil kawasan Bali. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Wilayah Provinsi Bali terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 5.636,66 km persegi atau sebesar 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Wilayah Provinsi Bali yang beribu kota di Kota Denpasar terbagi dalam 8 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Ibu kota Denpasar. Luas 5.780 km persegi. Jumlah penduduk 4.317.404 jiwa pada tahun 2020. Kepadatan penduduk 747 jiwa per kilometer persegi. Geografis 8 derajat 25 menit 23 detik lintang selatan dan 115 derajat 14 menit 55 detik bujur timur. Gunung tertinggi Gunung Agung. Bahasa Indonesia, Bali, Jawa, Sasak, Madura, Melayu, Inggris, dan lain-lain. Agama Hindu, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu. Lagu daerah Janger, Meyang Meong, Ratu Anom. Flora resmi Majegao. Fauna resmi Jalak Bali. Batas wilayah Utara Laut Bali, Timur Selat Lombok, Selatan Samudra Hindia, Barat Selat Bali. Administratif 8 kabupaten, 1 kota madya, 55 kecamatan, dan 701 desa atau kelurahan. Selanjutnya, kawasan strategis Bali. Bali tergolong sebagai kawasan strategis dengan kategori kebudayaan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk yang mendiami Provinsi Bali adalah suku asli setempat, yaitu suku Bali. Suku Bali ini memiliki kekayaan budaya yang dikenal oleh dunia. Hal itu menjadikan Bali sebagai tujuan utama untuk wisatawan asing datang ke Indonesia. Bali terkenal dengan kekayaan pantai dan pulau-pulaunya. Tetapi tidak hanya itu, Bali juga terkenal dengan budaya-budayanya yang sangat kental dan masih dilestarikan hingga saat ini. Contohnya seperti tari kecak dan festival ogoh-ogoh. Pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali telah menetapkan kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau kawasan metropolitan Sarbagita yang disingkat menjadi KMS sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Kawasan perkotaan Sarbagita menjadi sasaran migrasi atau urbanisasi. Besarnya tekanan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan sawah yang beririgasi. Kawasan wisata di kawasan metropolitan Sarbagita sebagian besar merupakan kawasan pantai yang rentan terhadap perubahan iklim dan berada pada kawasan
lawan bencana tsunami. Tujuan penataan ruang kawasan metropolitan Sarbagita adalah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan metropolitan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat perekonomian regional dan nasional melalui kegiatan pariwisata bertaraf internasional dan pertanian yang berjati diri budaya Bali berdasarkan Trihita Karana. Bahasa Bali dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas pemakaiannya di Bali dan sebagaimana penduduk Indonesia lainnya. Sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Meskipun terdapat beberapa dialek dalam bahasa Bali, umumnya masyarakat Bali menggunakan sebentuk bahasa Bali pergaulan sebagai pilihan dalam berkomunikasi. Secara tradisi, penggunaan berbagai dialek dalam bahasa Bali ditentukan berdasarkan sistem catur warna dalam agama Hindu Dharma. Selain itu ditentukan juga oleh keanggotaan klan. Meskipun pelaksanaan tradisi tersebut cenderung berkurang untuk masa ini. Menurut filosofi masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek Pawongan, Palemahan, dan Parayangan. Pawongan merupakan para penghuni rumah. Palemahan berarti harus ada hubungan yang baik antara penghuni rumah dan lingkungannya. Untuk itu, pembangunan sebuah rumah harus meliputi aspek-aspek tersebut atau yang biasa disebut dengan Trihita Karana. Musik tradisional Bali memiliki kesamaan dengan musik tradisional di banyak daerah lainnya di Indonesia, misalnya dalam penggunaan gamelan dan berbagai alat musik tabuh lainnya. Meskipun demikian, terdapat kekhasan dalam teknik memainkan dan gabuhannya, misalnya dalam bentuk kecak, yaitu sebentuk nyanyian yang konon menirukan suara kera. Demikian pula beragam gamelan yang dimainkan, misalnya gamelan jegok, gamelan gong, gamelan gambung, gamelan selunding, dan gamelan semar penggulingan. Seni tari dari Bali itu ada seni tari wali, yaitu seni tari yang dipergunakan untuk pertunjukan sakral. Kemudian ada bebali, yaitu seni tari untuk upacara dan juga untuk menyambut pengunjung. Kemudian ada seni tari Bali-Balihan, yaitu seni tari untuk hiburan bagi pengunjung. Namun salah satu tarian yang sangat populer bagi para wisatawan ialah tari kecak dan tari pendet. Kemudian ada pakaian daerah Bali. Pakaian daerah Bali sesungguhnya sangat bervariasi meskipun secara selintas kelihatannya sama. Masing-masing daerah di Bali mempunyai ciri khas simbolik dan ornamen. Dapat berdasarkan kegiatan atau upacara, jenis kelamin, dan umur penggunanya. Status sosial dan ekonomi seseorang dapat diketahui berdasarkan corak busana dan ornamen perhiasan yang dipakainya. Selanjutnya ada komoditi. Komoditi unggulan Provinsi Bali yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan jasa. Sektor pertanian, komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai, kentang, pisang, ubi jalar, dan ubi kayu. Perkebunan, komoditi unggulannya adalah kakao, karet, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, jarak, kapuk, lada, tembakau, dan vanili. Sektor perikanan, komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap, budidaya jaring apung, budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya saluran irigasi, budidaya sawah, dan budidaya tambak. Sektor perikanan, komoditi yang diunggulkan berupa sapi, babi, kambing, kerbau, kuda, dan domba.
Sedangkan subsektor jasa, komoditi unggulannya adalah wisata alam dan wisata budaya. Struktur ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2013 didominasi sektor perdagangan 29,89%, pertanian 16,82%, dan jasa 11,08%. Pada sektor perkebunan, kontribusi subsektor perkebunan kelapa menjadi yang terbesar. Untuk sektor pengolahan, sektor perdagangan, kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran mempunyai andil terbesar, diikuti oleh restoran dan hotel. Bali dianggap kota budaya oleh pemerintahan dikarenakan jika melihat dari latar belakang Denpasar, kota ini bukanlah kota yang histori. Denpasar adalah salah satu pemegang kunci sejarah Bali, baik sebelum Belanda menduduki Bali maupun sesudahnya. Selain itu, peninggalan sejarah, kekentalan seni budaya dan tata pergaulan masih dapat dilacak jejak historinya. Sejumlah keluarga sebagai pesaksi sejarah kini masih hidup di beberapa kawasan di Denpasar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, kedudukan Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali juga menjadi bagian alasan kultural untuk menempatkan posisi Denpasar sebagai kota budaya. Apalagi Denpasar bersama Medan dan Makassar akan dijadikan kota metropolitan baru, di mana tata ruang 3 kota ini telah masuk dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Oleh karena itu, Denpasar harus menempatkan dirinya sebagai kota dengan kekhasan yang bisa ditawarkan sebagai keunggulan kota kultural. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kawasan tempat suci merupakan kawasan perlindungan setempat, di mana kawasan perlindungan setempat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 diklasifikasikan sebagai kawasan lindung. Selain penetapan kawasan tempat suci, pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan pariwisata. Pasal 1 angka 55 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 menentukan kawasan pariwisata merupakan kawasan pariwisata yang berada dalam geografi 1 atau lebih wilayah administrasi, desa, atau kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Faktor daya tarik Bali diantaranya, pertama, ada harga atau price, di mana penjualan oleh-oleh maupun kebutuhan lainnya di Bali dikategorikan murah dan menjadi daya tarik bagi turis. Yang kedua, ada budaya atau culture. Seperti yang kita ketahui, Bali merupakan provinsi dengan kekayaan budaya yang luar biasa dan menarik perhatian dunia. Yang ketiga, ada keindahan alam atau natural beauty. Bali memiliki keindahan alam yang sangat indah dari pantai-pantainya, lautannya, pegunungannya, dan keindahan lainnya. Yang keempat, ada pantai atau beach. Pantai di Bali yang memiliki ciri khas yang beraneka ragam dan juga dapat dijadikan tempat olahraga air. Berikutnya ada kenyamanan atau convenience. Bali menawarkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kita semangat menjalani aktivitas. Berikutnya ada relaksasi atau relaxation. Jiwa yang tenang juga bisa kita dapatkan di Bali ini. Kemudian ada penduduk setempat atau its people. Warga Bali yang ramah dan toleransi yang tinggi membuat turis dan siapapun yang tinggal menjadi nyaman di Bali. Yang terakhir ada citra atau image. Bali memiliki image yang terkenal di seluruh dunia. Tak heran hal-hal inilah yang menjadikan Bali sebagai kawasan strategis nasional. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami tentang kawasan strategis nasional Bali. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.